Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, sebelum memasuki langsung kita ke pembelajaran, sebelumnya saya ingin mengecek untuk kehadiran semua masuk? Masuk semua, alhamdulillah. Pulang satu sakit? Oh ya, oke. Baik, saya akan memulai untuk materi hari ini. Masih dalam pembelajaran tentang kecerdasan artifisial ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang kreasi konten berbasis KA. Kemarin apa? Cipta puisi kan kemarin ya, cipta puisi, dan kita membacakannya kemarin. Oke. Lah, sekarang untuk modul 4 ini atau tema pada kali ini kita akan membuat sebuah program. Kita selama ini yang kita lakukan adalah menggunakan sebuah aplikasi. Lah, bagaimana kalau kita menciptakan sendiri? Nah, ini untuk materi kali ini ya. Jadi kita nanti belajar untuk membangun sebuah aplikasi sendiri. Nah, di sini membangun aplikasi perpustakaan digital dengan Base 44. Pernah kenal Base 44? Nah, ini juga salah satu AI atau KA, kecerdasan artifisial, di mana untuk sebuah pemrograman kita dilatih untuk membuat sebuah program. Lah, kebetulan karena kemarin kita cipta puisi, semisal besok kalian akan membuat sebuah antologi puisi, antologi cerpen, otomatis akan menjadi sebuah buku kan? Ya. Lah, buku itu kalau kita simpan namanya di mana? Di perpustakaan. Tapi kita nanti akan membuat perpustakaan digital. Jadi buku-buku yang kita miliki ini diinventarisasi. Nah, jadi inline dengan kreasi konten kemarin kita cipta puisi, maka akan menghasilkan sebuah produk buku ya. Lah, buku nanti akan kita inventarisasi pada perpustakaan digital. Lah, perpustakaan ini yang kita akan buat nanti lewat Base 44. Nah, ini oke. Sebelumnya saya terangkan dulu apa itu Base 44. Jadi agenda pembelajaran kali ini yang pertama, konsep dasar Base 44. Jadi memahami kerangka Base 44 ini gimana, nanti cara proses kerjanya dan untuk apa saja. Yang kedua, desain aplikasi, itu merancang struktur dan alur aplikasi perpustakaan digital. Karena kita tujuannya adalah yang inline dengan modul kemarin adalah membuat perpustakaan untuk inventarisasi buku. Ya. Yang ketiga, fitur utama, kita mengidentifikasi fungsi-fungsi penting dalam aplikasi. Yang keempat, praktek langsung. Lah, di akhir nanti setelah ada pemahaman tentang menggunakan tool Base 44 ini, kita nanti berkelompok, kita praktik membuat aplikasi. Paham ya? Saya terangkan dulu yang pertama, apa itu Base 44. Base 44 merupakan kerangka kerja atau framework yang dirancang khusus untuk membangun aplikasi berbasis pemrograman. Lah, jadi kita sekarang sudah melangkah ke pemrograman.
Kalau kita kan kemarin cipta, puisi, cerpen dan sebagainya, sekarang kita sudah melangkah ke pemrograman. Kita tahu bahwa pemrograman itu tidak luput dari coding, ya, coding. Makanya mapel baru ini adalah KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Nah, di sini kita akan mempelajari pengkodingan. Tapi bukan semata-mata murni untuk pengkodingan, tapi kita menggunakan alat bantu base 4. Jadi menggunakan alat bantu AI base 4 ini. Framework ini memungkinkan siswa untuk membuat aplikasi sederhana dengan pendekatan yang modular dan sistematis, jadi lebih mudah. Terus keunggulan base 4 terletak pada kemudahan penggunaannya, terutama bagi pemula yang baru belajar pemrograman. Dengan struktur yang terorganisir, siswa dapat fokus pada logika aplikasi tanpa terjebak dalam kompleksitas teknis yang berlebihan. Jadi intinya lebih memudahkan kita sebagai pemula dalam pemrograman, ya. Selanjutnya, framework ini sangat cocok untuk proyek pembelajaran di tingkat SMA. Ini cocok untuk kelas 3, ya. Jadi kita dilatih untuk membuat sebuah program. Karena yang inline dengan pembelajaran kemarin kita berkaitan dengan kepustakaan atau buku, maka kita di sini akan praktek membuat aplikasi perpustakaan digital dengan base 4 AI. Tujuan aplikasi perpustakaan yang pertama di sini efisiensi pengelolaan, mempermudah pengelolaan koleksi buku di sekolah dengan sistem digital yang terorganisir dan mudah diakses oleh siswa maupun guru. Jadi kalau kita punya perpustakaan digital, kita inventarisasi buku, saya ingin cari antologi puisi karya 12 bahasa misal, langsung ada pencarian di situ dalam aplikasinya. Itu lebih efisien untuk mengetahui bukunya. Terus aksesibilitas data, memungkinkan pencarian buku yang cepat dan akurat. Jadi ada shotnya di aplikasinya. Terus yang ketiga, pembelajaran praktis, yaitu memberikan pengalaman langsung dalam mengembangkan aplikasi yang memiliki manfaat nyata untuk lingkungan sekolah. Kalau kita buat perpustakaan digital kan otomatis akan bermanfaat untuk sekolah, termasuk kalian. Lah, seumpama nanti prakteknya kalian sudah memahami ini, kalian buat perpustakaan digital asrama Al-Makmuroh misal, bisa, ya. Nanti tergantung kreasi kalian, paham ya? Nah, langsung saja untuk alur kerja aplikasinya. Ini yang hasil Pak Bah yang sudah saya buat untuk aplikasi digital untuk perpustakaan SMA, ya. Nah, ini tampilan aplikasinya. Kalian pernah menjumpai tampilan aplikasi seperti ini? Belum. Kalau kalian bayangkan, ini di dalamnya menggunakan coding-coding. Nah, tapi kan kalau kita bayangkan kan sulit. Tapi kita nanti menggunakan tool-tool KA untuk mempermudah pembuatan program. Lah, kalau kita lihat, ini kan bagus sekali ya. Jadi di sini ada dashboard perpustakaan, tampilan untuk aplikasinya. Di sini ada total buku 5, total anggota yang daftar di perpustakaan, total kelas. Lah, itu saya isi 2. Terus peminjaman aktif. Nah, di sini ada keterlambatan. Seumpama di situ ada tempo yang kita setting. Jadi semisal peminjaman itu diberi maksimal 7 hari. Lah kok di situ sampai melebihi 8 hari, di situ ada terlambat, terdeteksi di sini. Terus ada buku yang tersedia di situ, inventarisasinya berapa buku yang kita data. Ini untuk perpus. Lah di sini ada menu utama. Pertama dashboard tampilan ini, terus yang kedua data kelas. Lah, data kelas ini ada di sini, ada tambah kelas. Umpama kita mau menambahkan kelas, ya. Di sini kan masih 2. Saya untuk contohnya masih 2. Sedangkan di SMA ini ada 27 kelas. Itu bisa ditambah di sini. Lah, menunya ini, jadi nama kelas apa, terus tingkat berapa, jurusan apalah. Di sini jurusan ada robotika, AI dan sebagainya. Nanti bisa diganti apa bahasa apa dan sebagainya, ya.
Terus setelah itu tambah kelas ini, wali kelasnya siapa dan jumlah pesertanya berapa, ini bisa ditambah, paham? Setelah diisi langsung disimpan. Nah, ini untuk menambah kelas. Lah, terus setelah ditambah kok ada kekeliruan, kita bisa mengeditnya di sini. Misal kita edit seperti ini, akan kembali. Jadi ada tombol edit ya. Terus seumpama kelas ini sudah lulus katakan, lalu ini bisa dihapus. Ada tombol hapus di sini. Semisal di sini, ini nanti akan muncul seperti ini. Kalau kita oke, berarti kita menghapus data kelas. Oke. Setelah itu kita mendata buku di sini, data buku, ya. Nah, yang saya maksud tadi, ini efisiensi, yaitu kita langsung bisa mencari buku apa yang kita cari. Nah, ini bisa di set di sini. Ya, kita pencarian di sini. Semisal antologi puisi, seumpama sudah dimasukkan loh ya, sudah dimasukkan, itu nanti langsung ketemu, Nah, karena ini semisal clean code ini kan sudah terdata bukunya, semisal clean, nah di sini langsung muncul yang kita cari, paham ya? Ini di pencarian. Lah, seumpama nambah buku, ini ada tombolnya, judul bukunya apa, pengarangnya siapa, apa sudah ber-ISBN ya, izin dari pemerintah. Terus penerbitnya apa, penerbit itu kan banyak, ada Erlangga, ada Gramedia, ada ya semacam-macam, itu namanya penerbit. Terus tahun terbitnya berapa, kategori bukunya apa, robotik, program, atau digital art, ini ada pilihannya. Nih, kalau kita sudah data buku, di sini yang selanjutnya menu utamanya adalah data anggota. Nah, di sini seumpama kita sudah membangun digital seperti ini, perpustakaan, lalu ada yang mendaftar siswa, itu bisa kita inputkan di sini data anggota. Nah, ini tambah anggota, misal di sini ID anggotanya ini bisa kita buat sendiri sesuai NISN atau gimana, itu bisa. Nama lengkapnya siapa, kelas berapa, nomor telepon semua ada, tanggal bergabung. Nah, di sini ada status masih aktif, alamat, terus bisa diberi foto. Nih, ini contoh data anggota. Terus transaksi, di sini ada transaksi. Semisal ada peminjaman baru. Nah, pilih anggota siapa yang meminjam anggotanya, lalu bukunya apa yang dipinjam, terus tanggal pinjam dan jatuh tempo di sini ada. Lah, jatuh tempo ini berapa waktu yang diberikan itu bisa di-set di pengaturan nanti. Paham? Oke. Terus kalau sudah mendata data anggota, di sini ada menu kartu anggota. Lah, ini bisa dicetak. Nih. Terus kalau riwayat peminjaman ini masih trouble karena kemarin kalau kita berbasis AI kita akan dibatasi kalau gratisan ya. Beda dengan kita yang berbayar, itu bisa maksimal. Tapi ini kemarin form yang kita buat itu sudah melewati 5 form, itu sudah batas akhir. Jadi ini masih trouble. Terus laporan. Nah, laporan ini mencakup keseluruhan dari riwayat transaksinya. Di sini ada laporan koleksi bukunya yang sudah diinput, laporan data anggota yang sudah daftar, terus laporan peminjaman ini atau keterlambatan ya. Nah, di sini yang saya maksudkan tadi ada fitur pengaturan. Di sini maksimal, semisal durasi peminjaman. Ini saya buat 14 hari. Lah, kalau kita buat 7 hari bisa. Jadi kalau nanti temponya kok melewati 7 hari, berarti data keterlambatan terdeteksi. Tadi di dashboard tadi kan ada ya. Terus denda keterlambatan per hari berapa? Semisal saya buat 1.000, 50.000 biar cepat kaya. Terus maksimal peminjaman 2 buku, apa 3 buku terserah ya. Ini kreasi aja ya. Nih, oke, bagus tampilannya. Bagus. Kalian bisa buat? Bisa. Oke.
Sekarang coba kalian untuk bisa mempelajari dan membuat perpustakaan digital ini, coba pertama kalian buka nih. Kelihatan? S.id garis miring OJT 3 Bahrawi. Itu mengarah ya. Nah, itu ada contoh from dan ada alamat untuk. Sudah masuk ya? Ya. Nah, sudah masuk. Di situ ada link perpustakaan digital SMA yang saya buat tadi, ya, ada linknya. Terus di situ kan kita sudah mulai nanti praktek ya, tapi sebelum praktek saya perlihatkan dulu ya untuk PS44-nya. Oke. Sudah masuk semua ke drive? Sudah? Oke. Sekarang saya akan masuk dulu ke PS44-nya ya, ke aplikasinya untuk membuat perpustakaan digital. Nggak ada, coba. Ini ada, coba mencarinya di sini. Coba ketik lagi. Langsung ketik, aduh Pak, tinggal klik lagi, klik lagi, coba klik, coba, langsung ketik, titik, ide, OJT 3. Sudah masuk? Oke. Coba perhatikan. Lah, tampilan untuk PS44 seperti ini untuk pemrograman ya. Tampilannya seperti ini. Terus di sini biasanya ada untuk login. Ya, di pojok kanan atas ini ada login. Nanti login pakai Google ya yang sudah kalian miliki. Lah, kebetulan ini sudah saya buat, yang saya buat kemarin. Nah, ini kalau kita bayangkan dengan pemrograman pakai coding, kita akan ribet melihat tampilan seperti ini kan. Tapi kalau kita lewat bantuan KA, yaitu namanya PS44, kita akan mudah. Kita cukup membuat from aja. From itu adalah kalimat perintah untuk memerintahkan KA-nya ya. Nah, di sini kemarin saya buat promnya. Ini from yang saya buatkan saya aplikasi perpustakaan digital untuk sekolah AI Indonesia yang berdiri dari halaman. Lah, ini contoh hasilnya seperti ini. Makanya di sini sekolah AI Indonesia. Kalau kalian buat nanti forumnya ini, maka sekolah AI ini kalian eksplorasi atau cari ya, semisal perpustakaan Asrama Al Makmuros misal, terserah, tergantung eksplorasi kalian, paham ya? Jadi ini contohnya promnya. Terus sekolah AI Indonesia yang terdiri dari halaman, satu dashboard, tampilan ini, paham ya? Terus data kelas bisa ditambah, edit dan hapus data. Tadi kan data kelas bisa tambah, bisa diedit dan bisa dihapus. Jadi sesuai prom yang kita perintahkan, kita buat. Terus 3, master data, yaitu data buku, data anggota, bisa tambah, edit dan hapus data. Juga dicantumkan dalam promnya.
Yang keempat, transaksi. Ini peminjaman buku dan pengembalian buku, bisa tambah, edit, dan hapus data. Yang kelima, kartu anggota bisa dicetak dan download. Nah, promnya. 6, riwayat peminjaman per anggota atau siswa bisa dicetak dan download. Ini riwayatnya. 7, laporan bisa dicetak dan download. Yang kedelapan, pengaturan. Buatkan halaman login aplikasi dengan username, admin, dan password. Biasanya kalau kita sudah publikasi ya di web, misal mau masuk ke situ, biasanya kalau kita minta itu pakai login ya, maka menggunakan username, admin, dan password admin. Di sini ini yang saya buat untuk promnya. Terus koma, buat interface aplikasi, artinya tampilan ya. Tampilan bisa seperti ini. Buatkan dashboard aplikasi yang responsif dan modern, atau buatkan dashboard aplikasi yang futuristik. Nah, itu nanti ini saya futuristik. Jadi lebih berwarna gitu ya tampilannya. Futuristik dan modern. Fungsikan semua halaman pada menu mulai dari halaman data kelas master. Artinya apa? Prom fungsikan ini, semua halaman ini difungsikan, diaktifkan. Kalau belum difungsikan nanti dia tidak bisa diklik, dijalankan tidak bisa. Nah, setelah prom ini saya buat, lalu saya enter, nanti keluar ini tampilan. Nanti prosesnya seperti ini. Nah, saya akan membuat aplikasi perpustakaan digital yang lengkap untuk sekolah AI Indonesia dengan fitur manajemen yang komprehensif. Nah, ini balasan dari sana. Lah, ini langsung pengkodingan ini. Jadi langsung dibuatkan, diproses. Kan mudah kalau kita mengetahui ini kan. Tidak kalau kita pemula untuk pengkodingan, ini akan enak untuk membuat aplikasi. Nah, kalau kita lihat di sini tampilannya di dashboard, di sini ada codingnya. Misal page pertama dashboard. Lah, kalau kita buat coding seperti ini, sulit kan? Nah, tapi kalau kita lewat bantuan KA, ini akan mudah. Ya, jelimet saman kalau ketik seperti ini ya, buat coding sendiri. Misal data kelas, nah datanya seperti ini. Buku, data buku, nah, lebih rumit kalau lewat pemrograman coding. Tapi kalau lewat KA itu akan menjadi mudah, gitu ya. Jadi ada hasil atau produk yang kalian hasilkan nanti setelah memahami KA untuk pemrograman. Nah, ini dibuatkan. Kemarin saya buat ini. Kemarin pertama tampilan belum fungsi, akhirnya saya buat from lagi. From ini fungsikan halaman yang masih belum fungsi, yaitu transaksi, kartu anggota, riwayat peminjaman, laporan, dan pengaturan. Karena saya cek itu ada yang belum fungsi, maka saya buat from lagi. Lah, karena ini gratis ya, sementara gratis itu dibatasi pastinya. Lah, di sini harus maksimal from yang kita buat adalah 5. Lah, jatahnya di sini sudah habis. Lah, ini jadi ada berapa prom yang target maksimalnya di sini. Nih, bisa dilihat di 5. Makanya sudah habis. Ya udah. Tapi yang penting sudah jadi. Oke, dari sini ada yang tanyakan mungkin sebelum kita praktek? Langsung praktek? Oke, coba kalian cari di Google Base 44 AI. Base 44 AI. Ya. Yang tampilannya seperti ini ya. Ini loh Base 44. Base 44. Sudah ada? Lah, prom yang ada di drive saya itu sebagai contoh saja. Selanjutnya kalian bisa eksplorasi sendiri, paham ya?
Ya, perpustakaan apa, atau mungkin di luar perpustakaan bisa membuat aplikasi tabungan, monggo ya, terserah. Tapi kalau mau buat perpustakaan pribadi atau asrama, monggo ya. Oke, gini aja, kita berkelompok aja, nanti bisa menghasilkan produk tidak terlalu banyak ya. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil produknya atau program aplikasinya. Paham? Oke, coba sekarang berkelompok dulu. Seperti kemarin, berapa kelompok kemarinnya? 4. Oke, sekarang coba berkelompok dulu. Kita langsung praktik untuk membuat aplikasi ya, pemrograman. Bentar. Tapi ini sampun. Ini sudah, coba geser. Sudah sampun. Oh, udah. Nggih. Promnya mana? Niki, berarti Gini loh lah. Jadi ini keseluruhan prom ini. Jadi jelas. Lah, jadi buatkan saya aplikasi ini, terus 1, 2, 3 seperti ini promnya. Jadi lebih detail. Bukan satu-satu, enggak, itu keseluruhan. Coba itu diganti apa, perpustakaan pribadi atau perpustakaan apa gitu ya. Jadi buat promnya itu bukan satu kalimat gitu ya. Jadi lihat di prom yang saya buat itu, di situ kan sudah detail. Ada beberapa nomor kan? Itu keseluruhan, itu namanya prom, bukan dipenggal-penggal. Di copy aja, nanti diedit gitu aja. Yes, eksplorasi udah buat wes. Nah, itu masih proses ya, proses pengkodingan itu. Ditunggu dulu. Kita tuh tanyanya nggak cuma satu kalimat doang. Iya, langsung keseluruhan. Ya, jangan dipenggal-penggal. Itu satu prom, jangan dipisah. Ya. Iya, itu kan sudah jalan Mas Yan. Berarti masih menunggu ini dulu. Iya, masih proses selesai. Mungkin sudah. Boleh diganti-ganti. Lah, ini sudah. Sudah. Lah, sekarang coba sampan itu. Lah, di sini kan tampilannya masih sederhana. Lah, berarti buatkan dashboard tampilannya lebih futuristik dan modern, misal itu. Ya buat prom lagi kan. Jadi setiap kalimat perintah yang kita tuju itu adalah prom namanya. Ya. Loh, ini pakai RV itu ya? Oh, mungkin yang lain juga pakai RV. Ya, itu kalau buat prom berarti kan terbatas. Iya kan 5 satu akun. Iya kan? Nah, bagus. Bagus kan? Nah, ya lebih tampilannya kan lebih bagus. Lah, sekarang kalau sudah jadi, coba kalian cek di sini data kelas, data buku. Nah, ada tombolnya kan, tambah. Nah, coba kalian cek ya, menu-menunya ini sama cek. Setelah fungsi semua, kalau belum fungsi, buat prom lagi, fungsikan. Lah, kalau sudah fungsi semua, kalian simulasikan pakai data, sama isi.
diisi dipakai datanya itu gimana? Semisal data di sini kan mulai pengisian ini kan data kelas, tambahkan di situ kelas berapa, wali kelasnya berapa, wali kelasnya siapa, itu kan ada. Itu buat simulasi data. Paham ya? Nah, dulu 12 kuning banget. Awas kelas. Nah, lihat dulu ini sudah Kelas 1 kelas sudah fungsi semua. Iya. Nah, ini kan sudah fungsi. Dicek dulu, semua dicek menunya. Enggak. Ini Pak, tapi Nah, kalau yang ini apa tadi? Menu apa? data buku. Data buku, berarti data buku masih belum bisa, masih belum fungsi kan? Nanti kita buat prompt fungsikan menu data buku. Tapi dicek dulu biar tidak banyak prompt nanti. Paham ya? Ini reload aja. Nah. Data anggota. Nah, belum. Terus bentar, Pak. Pinjaman Nah, belum. belum. Terus denda juga belum. Kartu anggota juga belum. Laporan juga belum. Kayaknya ini belum semua, Pak. Belum semua. Coba lihat contoh from saya tadi, fungsikan ya dari aplikasi perpustakaan dikit. Ini juga, Pak. Iya, buat prompt. Fungsikan. Seru kan kita mengisi aplikasi sendiri. Coba ini sudah ada beberapa yang sudah ngumpulkan linknya. Kelompok 1 ini tentang tabunganku ya. Nama kelompoknya Evrila, Bio, Eka, Aprilia, Nafisa, Diah Ayu. Ini kelompoknya. Terus yang kedua ini tentang teen care. Teen care itu apa? Oh, konseling untuk remaja. Bagus. Ini nama kelompoknya Jessica, Tasya, sama Nabis. Terus yang kelompok 3 ini tentang perpus digital juga. Nama kelompoknya Vanessa, Fitria, Naila, dan Vidya. Coba yang mau mempresentasikan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari membuat perpustakaan digital melalui BES 44. Jadi BES 44 AI. Jadi kita dapat membuat perpustakaan digital yang dapat diakses oleh orang lain. Pilih jenjangnya ini ada SMP, SMA, dan kuliah. Selanjutnya ada judul bukunya yang terdapat di perpustakaan digital ini ada Filosofi Teras. Ini dari Henry Manampiri. Lalu ada Atomic Habits, James Clear. Terus ada Service a Brief History of Humankind. Yuval Noah Harari. Lalu yang terakhir adalah Skat Pelangi dari Andrea Durata. Untuk data anggota, ini mungkin kodenya orangnya. Jadi di sini ada Andi Wijaya, Sari Indrawati, dan Budi Santoso. Selanjutnya peminjaman. Untuk peminjaman di sini belum ada. Jadi semisal orang yang ingin meminjam bisa terdaftar di sini. Lalu untuk denda itu denda apabila sisa bukunya belum dikembalikan di tempo hari di jalur ya tempo.
bergabung pada tanggal sekarang 20 September 2025. Tuh. Laporan. Nih, laporan pengambilan dan pengembalian nanti di sini. Dan laporan koleksi buku istilahnya ini kayak buat ngecek bukunya sama transaksi peminjaman dan pengembaliannya. Terakhir. Nah, ini jumlahnya di sini jumlahnya 1000. Jadi nanti kita bisa terserah mau 2000, 10.000, 15 sampai 50 juga bisa. Durasi peminjaman di sini dikasih waktu sampai 7 hari. Ada yang ditanyakan? Mungkin dari kelompok lain ada yang menambah atau gimana? Oke, coba sebentar ada masukan. Tadi coba di data kelas. Nah, tadi di situ kan yang dipresentasikan data anggota kelasnya ya di situ. Tapi tidak menyampaikan di situ ada menu tambah kelas. Tambah kelas itu apa saja isinya itu bisa disampaikan. Ya, jadi menu-menu yang ada di tampilan itu semua detail disampaikan. Ya, harapannya nanti ini sebagai klien, kalau kalian itu mempromosikan aplikasi kalian di sebuah lembaga, kliennya ini semua akan tahu proses penggunaan tool-tool yang ada di aplikasinya. Paham ya? Oke, dah itu saja tambahnya. Sekian dari kami perwakilan kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Sekarang siapa kelompok? Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya dan Jessica dari kelompok 2 membuat sebuah aplikasi yang namanya ThinCare. Apa sih ThinCare itu? ThinCare kepanjangannya adalah Teenagers Care atau Mental Health. Jadi aplikasi ini fungsinya adalah untuk wadah kita bercerita masalah-masalah kita apapun itu. Jadi kayak fungsinya konselor online. Lalu di sini yang di bawahnya ada pilih kategori masalahmu. Yang pertama adalah masalah keluarga, mungkin ada trouble, ada masalah percintaan mungkin dengan jodoh. Terus ada masalah sekolah mungkin dengan nilai, ada masalah pertemanan, Percintaan. ada dengan masa depan. Jadi apa yang sesuai dengan prospek kalian sekarang, kalian bisa pencet fitur ini dan kalian tanyakan di situ. Dan yang lainnya. Jadi masalah yang nggak meliputi ini tadi, kalian bisa pencet fitur yang ini, terus kalian cari masalah yang sesuai dengan masalah kalian. Paham? Ketebalan. Terus yang selanjutnya ada sesi saya. Daftar sesi konseling. Jadi di sini kalian mau konseling apa? Jadi kalau kalian mau mulai, kalian bisa pencet ini. Mulai curhat apa? Nanti kalian disuguhi menu yang di situ ada kayak berada pilih masalah tadi lah. Terus selanjutnya sumber daya. Nah di sini, jadi di sumber daya ini yang kayak saya bilang tadi isinya artikel. Jadi kalian kayak cara ampuh mengatasi stres ujian, apa sih tipsnya kayak gitu. Jadi tips dan artikel itu ada di sumber daya. Bisa kalian baca di sini dan menunya. Gitu. Jadi ThinCare ini fungsinya adalah membantu kita menyelesaikan masalah sehari-hari. Nanti akan artikel. Nih, contohnya move on dari mantan. Gimana sih caranya ikuti tips ini? Ada caranya nih guys. Yang pertama, izinkan diri untuk sedih. Jadi nggak apa-apa nih bisa diputusin gitu kan. Ya sedih dulu nggak apa-apa. Abis itu ya udah fun sama teman nggak apa. Itu ada yang ditanya kan? Enggak. Sudah? Yeah. Oke, saya masukkan. Jadi untuk aplikasi yang dibuat ini, pemrograman ini sangat bagus sekali ya. Jadi kita eksplorasi keluar dari apa yang telah saya sampaikan tadi, yaitu ThinCare. Ini masalah psikologi ya, psikologi. Jadi kita menampung. Ini arahnya mungkin ke seperti kalau dalam dunia pendidikan itu bimbingan konseling ya, bimbingan konseling ya, bagus sekali.
dan tampilan di aplikasinya sangat fun ya, lucu ya, sesuai orangnya mungkin. Lemah lembut. Oke, ya bagus sekali ya, mungkin ini masukan dari saya menambahinya. Jadi selamat ya, tepuk tangan dulu. Oke, bisa ditutup. Ya, presentasi dari kami. Jangan lupa download skincare. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, yang lain tinggal kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kelompok 1 mempresentasikan tentang hasil aplikasi yang telah kita buat melalui PES44 AI. Jadi di sini kita membuat aplikasi yang bernama Tabunganku. Di sini kita memiliki 3 menu utama. Yang pertama yaitu dashboard. Bisa dilihat di dashboard tabungan kelas ini bisa kita lihat total tabungan orang yang menabung di sini, yaitu total tabungan hari ini 60 triliun 944 miliar sekian. Jumlah orang yang menabung di sini ada 8 orang, bisa kita lihat. Kemudian ketika ada salah satu anggota yang sudah tidak ingin menabung lagi, kita bisa menonaktifkannya. Cari. Nah, di sini kita bisa mengedit akun bernama Evelyn Mandari. Ketika sudah tidak aktif lagi, kita bisa terus simpan juga. Jadi Evelyn sudah mengaktif. Nah, kemudian jumlah siswanya berkurang. Tadi awalnya 8, sekarang menjadi 7. Oke. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Ya, sudah bagus ya, sudah bagus. Jadi ini membuat bank ya, membuat bank di kelompok sendiri ya. Jadi kita ada transaksi keuangan di situ, sudah tercover semua transaksi, sudah jelas. Bagus juga ya. Jangan lupa untuk link sama promnya disimpan di drive saya tadi ya, untuk pengumpulannya. Oke, dah. Baik anak-anak, karena waktunya ini sudah habis, tapi sebelum kita akhiri, untuk refleksi pada pembelajaran ini, kira-kira gimana menurut kalian? Seru ya. Jadi kita tidak sekedar sebagai pemakai aja sebuah aplikasi, tapi kita bisa membuat sebuah aplikasi yang menyenangkan dan itu bermanfaat. Lah, harapannya ketika kalian sudah memahami cara membangun sebuah aplikasi, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita besok, ini akan menjadi sebuah cuan ya. Artinya apa? Aplikasi yang kita bangun atau kita buat ini bisa dijual belikan pada sebuah lembaga, bisa ya. Semisal kita jual lewat web dan sebagainya ya. Yang penting kalian memahami ya. Paham ya? Jadi itulah refleksi dari pembelajaran kali ini, yaitu membangun sebuah pemrograman lewat PES44 ya. Oke, itu saja pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Untuk pertemuan berikutnya nanti ada ya program-program yang lain ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.